Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rifki Mulki Setiawan, Ulpiah, Novita Dwi Jayanti, dan Siti Zakiatul Wapa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi membuat tabel. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pemecahan masalah yang akan disampaikan oleh Rifki Mulki Setiawan. Kepadanya disilahkan. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan aktivitas dan kepentingan dalam mengajar matematika karena tujuan belajar yang dijumpai dalam pemecahan masalah dan prosedur pemecahan masalah berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah matematika dapat membuat siswa terlatih dalam kemampuan analisis dan dapat membantu dirinya menganalisis masalah sehari-hari yang dihadapi. Pemecahan masalah juga dapat membantu siswa mempelajari fakta-fakta konsep, prinsip matematika dengan mengilustrasikan objek matematika dan realisasinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai pengertian strategi pemecahan tabel yang akan disampaikan oleh Novita Dwi Jayanti. Kepadanya disilahkan. Baik, saya di sini akan menyampaikan tentang strategi pemecahan masalah. Nah, strategi itu adalah suatu cara yang berasal dari gagasan yang digunakan untuk memecahkan masalah, terutama dalam matematika. Nah, kegiatan pemecahan matematika sangat penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir seseorang dalam menghadapi persoalan sehari-hari. Walaupun semua persoalan tidak bersifat matematis. Nah, salah satu tugas guru adalah yaitu membantu siswa memahami makna kata-kata atau istilah yang muncul dalam suatu masalah sehingga berkembang. Dengan demikian, penggunaan strategi dalam pemecahan masalah melalui bentuk tabel. Permasalahan tersebut memerlukan adanya suatu cara atau strategi. Strategi itu gagasan yang digunakan untuk memecahkan masalah, terutama dalam matematika. Menggunakan bentuk tabel itu strategi yang digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan atau jalan pikiran kita sehingga segala sesuatunya tidak dibayangkan hanya oleh otak yang kemampuannya sangat terbatas. Mengorganisasi sebuah data ke dalam tabel dapat membantu kita dalam mengungkapkan suatu pola tertentu, serta dalam mengidentifikasi informasi yang tidak lengkap. Penggunaan tabel merupakan langkah yang sangat efisien untuk melakukan klasifikasi serta menyusun sejumlah besar atau sehingga apabila muncul pertanyaan baru berkenaan dengan data tersebut, maka kita akan dengan mudah menggunakan data tersebut. Jawaban pertanyaan tadi dapat diselesaikan dengan baik. Dan memudahkan dalam menjawab soal. Baik, selanjutnya mengenai tahapan dalam memecahkan masalah.
atau bisa disebut dengan langkah-langkah pemecahan masalah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tahapan dalam memecahkan masalah yaitu meliputi memahami masalah, menentukan strategi, melaksanakan strategi, dan memeriksa kembali. Di sini terdapat 4 tahapan atau 4 langkah. Dalam memahami masalah, aktivitas pada memahami masalah yaitu mengidentifikasi masalah dengan mencatat apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam suatu permasalahan. Kemudian, dalam menentukan strategi, aktivitas pada langkah ini yaitu menentukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan masalah, misalkan dengan menggunakan strategi membuat tabel atau melaksanakan menentukan strategi lainnya. Kemudian yang ketiga ada melaksanakan strategi. Nah, pada aktivitas ini yaitu melaksanakan strategi yang sudah direncanakan sebelumnya secara prosedural atau secara sistematik. Kemudian yang keempat yaitu memeriksa kembali. Pada langkah ini, aktivitas yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan kembali jawaban yang didapat dengan menggunakan cara yang berbeda atau dengan cara pembuktian. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal yang akan disampaikan oleh Ulpiah. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari pemecahan masalah dengan menggunakan strategi tabel, yaitu yang pertama, pada hari Senin, Linda meminta uang kepada ibu untuk membeli buku. Kemudian, ibu memberinya sebesar 50. Ibu meminta Linda menukarkan kemungkinan Linda menukar uang dengan jumlah 50.000 dengan uang lembaran yang terdiri dari 5.000 dan 10.000. Mohon maaf untuk yang 2.000 itu tidak dimasukkan ya. Jadi di sini Linda diminta untuk menukar uang sejumlah 50.000 rupiah dengan uang lembaran 5.000 dan 10.000. Nah, pertanyaannya berapakah banyak kemungkinan ya, jadi pertanyaannya, berapakah banyak kemungkinan Linda menukar uang 50.000 dengan lembaran 5.000 rupiah dan 10.000 rupiah? Untuk pembahasannya selanjutnya yaitu tahap yang pertama yaitu kita memahami terlebih dahulu masalah yang terdapat pada soal. Ibu memberi uang sebesar 50.000 kepada Linda. Kemudian Linda menukarkan uang 50.000 dengan lembaran uang yang terdiri dari 5.000 dan 10.000. Pertanyaannya adalah berapa banyak kemungkinan Linda menukar uang 50.000 dengan lembaran uang 5.000 dan 10.000. Kemudian tahap yang kedua yaitu menentukan strategi. Jadi soal tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan strategi membuat tabel. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu melaksanakan strategi. Nah, jadi di sini dalam tabel tersebut terdapat beberapa kolom yang terdiri dari nomor, kemudian kolom lembar untuk 10.000 rupiah, kolom lembaran untuk 5.000 rupiah, jumlah nilai uang dan jumlah lembar uang recehan atau uang lembaran yang terdiri dari 10.000 dan 5.000. Nah, di sini kita pada kolom kedua diisi terlebih dahulu dengan jumlah uang lembaran yang lebih besar yaitu 10.000. Nah, hal ini karena agar membentuk suatu pola. Jadi di sini untuk yang pertama yaitu jika uang lembaran 10.000-nya terdapat satu lembar, maka uang lembaran 5.000 itu sebanyak 8 lembar. Nah, hal ini jadi 50 dikurangi 10.000
maka masih terdapat sisa 40.000. 40.000 tersebut dibagi dengan uang lembaran 5.000. Jadi uang lembaran 5.000 untuk uang 40.000 itu cukup 8 lembar. Nah, jadi untuk jumlah nilai uangnya yaitu tetap 50.000. Adapun kemudian jumlah lembarnya yaitu dengan uang lembar 10.000-nya 1, kemudian 5.000-nya 8, maka dijumlahkan uang lembarannya ada berapa? Jadi 8 ditambah 1 sama dengan 9. Kemudian yang kedua itu lembaran uang 10.000-nya terdiri dari 2 lembar. Jadi 2 lembar itu berarti 10.000 dikali 2 sama dengan 20.000. Kemudian 20.000 tadi 50.000 dikurangi 20.000 itu masih tersisa 30.000. Nah, 30.000 dibagi menjadi 5 ribuan itu mendapat 6 lembar. Nah, jadi untuk jumlah nilai uangnya masih tetap sama yaitu 50.000. Dan jumlah lembar uang kertasnya itu atau uang lembaran 10.000-nya ada 2 dan lembaran 5.000 ada 2, jadi jumlah seluruh lembarannya adalah 8. Jadi kemudian yang ketiga, jika uang 10.000-nya terdiri dari 3 lembar, yaitu jika dijumlahkan itu 10.000 dikali 3 adalah 30.000. Nah, 50.000 dikurangi 30.000 yaitu masih tersisa 20.000. 20.000 kita bagi dengan uang lembaran yang terdiri dari 5 ribuan itu dapat 4 lembar. Jadi untuk jumlah nilai uangnya itu tetap sama yaitu 50.000 dan jumlah lembar uang yang terdiri dari lembar 10.000 dan 5.000 itu sebanyak 7 lembar uang kertas. Kemudian yang terakhir adalah jika jumlah uang lembarannya itu terdapat 40.000, jika jumlah lembaran uang 10.000-nya terdapat 4 lembar, maka yang uang 10.000 tersebut dikali 4 sama dengan 40.000. Jadi 50.000 dikurangi 40.000 masih tersisa 10.000. Nah, 10.000 ini dibagi dengan uang lembaran 5.000 itu mendapatkan 2 lembar. Jadi untuk jumlah lembar uang yang terdiri dari lembaran 10.000 dan lembaran 5.000 adalah sebanyak 6 lembar. Nah, jadi di sini dapat membentuk suatu pola di mana diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil, yaitu dimulai dari lembaran 10.000-nya dimulai dari 1 lembar, kemudian 2 lembar, 3 lembar, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, jadi di sini terdapat 4 kemungkinan uang lembaran yang terdiri dari 10.000 dan Rp5.000 untuk membentuk atau untuk dijumlahkan menjadi 50.000. Nah, kemudian langkah yang terakhir itu memeriksa kembali. Jika melihat data dalam tabel, maka terdapat 4 kemungkinan Linda menukar uang dengan uang 50.000 dengan lembar uang 5.000 dan 10.000. Begitu. Baik, terima kasih kepada Ulpia yang telah menjelaskan contoh soal. Yang selanjutnya yaitu soal latihan. Soal latihan ini terdapat soal 1 dan soal 2. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.